Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah, gimana kabarnya sahabat beriman? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu ya. Masih bersama kami di channel Poligami Asik. Kita bincang-bincang ke depan seputar tentang bagaimana memulai langkah-langkah menuju poligami. Teman-teman semua, karena ada banyak pertanyaan yang disampaikan ke saya, rata-rata persoalannya gini, Mas Awan, saya sudah siap poligami, cuman bingung cara memulai ngomongnya ke istri bagaimana. Untuk mewujudkan impian saya berpoligami ini bagaimana? Sudah pingin banget poligami, insya Allah sudah siap, semuanya udah siap. Cuman kalau saya ngomong dengan istri, nanti istri saya pasti marah-marah nih Mas Awan. Nah terus gimana ya cara memulainya ngomong gitu? Karena pas saya tuh takutnya ribut sama istri, oke? Nah itu masalah umumnya laki-laki. Bagaimana langkah-langkah awal yang harus ditempuh untuk memulai program poligami ini. Tapi ingat teman-teman semua ya, yang harus kita pahami dulu bahwa niat poligami harus sudah selesai, harus sudah clear ya, lurus semua niatnya. Bukan karena syahwat semata, tapi semata-mata ditujukan karena Allah, diniati untuk ibadah. Ingat-ingat itu ya, diniati untuk ibadah. Jadi jangan sampai niatnya karena syahwat semata, memuaskan nafsu saja, na'udzubillah. Ya, kalau untuk itu nggak ada bedanya sama hewan yang punya istri lebih dari satu. Tapi manusia nggak, mainnya udah nggak levelnya di situ ya. Level kita di atasnya kemaluan, di atasnya perut. Apa itu? Poligami karena alasan hati, alasan keimanan, ya, alasan ibadah, alasan ketakwaan, itu boleh, silakan. Baik, saya nggak mau bahas dulu ya tentang masalah poligami, dan sudah saya anggap clear, tidak perlu berdebat ya. Kalau ada yang berdebat, komentar miring tentang poligami, jawaban saya simpel, mereka belum paham itu poligami. Satu ya, mereka belum paham poligami. Yang kedua, mungkin mereka mengukur dengan kacamata syahwat. Jadi yang diomongin syahwat terus. Jadi kalau komentar poligami seputarannya syahwat. Nah, kalau orang komentari poligami seputaran syahwat, berarti memang di otaknya itu baru seputaran syahwat. Jadi di otaknya itu hanya seputaran kemaluan aja gitu. Apa nggak capek? Malu lah ya. Otak kok isinya kebanyakan kemaluan, itu kan malu. Otak itu isinya itu agama, isinya itu adalah ketakwaan, isinya itu adalah sunnah, isinya Quran gitu loh. Masa otak isinya kemaluan terus gitu? Membosankan sekali ya, dan menjijikkan sekali ya. Maka kalau orang komentari poligami karena alasan syahwat, kemaluan gitu ya, kok ada ya perempuan bego mau dipoligami, itu pasti kan otaknya cuma apa isinya? Kemaluan dan selangkangan gitu. Sehingga saya udah nggak mau bahas ini lagi ya. Bagi saya clear, masalahnya udah clear gitu ya, bahwa saya hanya ingin berbicara seputar poligami yang lurus, yang benar, yang niatnya bukan karena syahwat. Itu udah beres lah ya. Bisa tonton video-video saya sebelumnya, meskipun ada video saya yang curhat belak-belakan itu tentang poligami dengan kedua istri saya. Sayang video itu sudah ditonton 17.000 lebih kayaknya, dan saya nggak tahu apa di take down atau bagaimana, sehingga sudah nggak ada lagi di channel saya, dan saya nggak punya filenya untuk bisa memposting ulang ya. Mungkin kalau teman-teman masih ada yang punya, alhamdulillah ya. Tapi it's okay. Sekarang kita akan bahas tentang bagaimana memulai langkah-langkah rumah tangga poligami, dan bagaimana cara mengawalinya untuk mendiskusikan ini dengan istri. Semua dirahmati Allah. Kita akan bahas nih gimana sih langkah-langkahnya untuk memulai poligami ya. Yang pertama yang mesti kita, dan bil khusus buat para bapak-bapak nih, kaum laki-laki nih, biar paham ini. Pertama, ketika Anda sudah mantap atau muncul niat ingin berpoligami, cuman bingung cara nyampaikan ke istri, takut ribut, cekcok segala macam, maka ingat, yang pertama yang mesti teman-teman lakukan adalah bagaimana menjadikan diskusi poligami itu atau pembicaraan poligami di rumah tangga itu menjadi tembang lambe namanya. Tahu nggak tembang lambe itu apa? Tembang lambe, tembang itu artinya lagu ya. Artinya menjadi buah bibir yang sudah menjadi lumrah, biasa. Jadi targetnya yang pertama nih, target pertamanya adalah bagaimana menjadikan
diskusi poligami itu sudah menjadi hal yang biasa di rumah tangga. Itu jadiin dulu tuh biasa dulu. Dengan stressingnya apa? Istri tidak lagi masalah, tidak lagi ribut, tidak lagi marah kalau kita ajak diskusi poligami atau lagi ngobrolin poligami gitu ya. Lagi ngobrolin poligami, istri nggak pakai marah. Nah itu target pertamanya. Bagaimana menjadikan diskusi poligami itu pada titik dimana istri kalau ngomongin itu nggak pakai marah, nggak pakai mutung, nggak pakai akhirnya ngambek. Nah itu dulu. Pasti teman-teman nanya, Mas Awan gimana ya mau ngomongin tapi istrinya marah ya, baru ngomong gitu terus dia ngambek, diem gitu. Oke, berarti langkahnya gini sekarang. Kan kita target pertamanya adalah bagaimana menjadikan pembicaraan poligami di rumah itu menjadi tembang lambe yang istri nggak pakai marah kalau diskusi tentang masalah itu. Maka langkah pertamanya adalah sering-seringlah berdiskusi tentang rumah tangga Nabi. Coba belajar sirah Nabi, belajar tentang bagaimana rumah tangga Rasulullah, dikaji itu bareng-bareng. Suami istri itu sering diskusi aja, sering diskusi, sering ngobrol, ngomongin rumah tangga Rasul, ngomongin poligaminya Rasulullah, gitu ya. Tapi kalau ngomong tuh pakai dasar, harus pakai ilmu, ya. Makanya teman-teman harus punya buku sirah nabawiyah, punya kitab-kitab yang lain-lain gitu ya, macam-macam lah kitab-kitab tentang sirah Nabi itu kan banyak sekali. Nah itu teman-teman bisa baca-baca kitab-kitab itu, baca buku-buku itu. Kemudian nanti dari situ kan ada diskusi itu tentang masalah rumah tangga Nabi, poligami. Minimal istri itu kalau membahas poligaminya Rasul itu familiar, biasa. Jadi targetnya itu adalah bagaimana istri itu gak alergi dulu atau tidak benci dulu dengan poligami. Meskipun mungkin belum siap, ya meskipun istri belum siap, tapi minimal dia tuh sudah nggak fobia banget gitu ya, atau tidak benci lah gitu dengan syariatnya gitu, meskipun dia belum siap. Itu target awal. Jadi target awalnya adalah bagaimana menjadikan diskusi poligami itu menjadi tembang lambe, di mana targetnya adalah istri nggak pakai marah kalau ngomongin atau diskusi poligami, nggak berujung pada ngambek. Yang kedua, bagaimana kalau membicarakan poligami ini istri tidak menolak lagi, tidak menolak syariatnya gitu ya. Yang kalau nggak mampu poligami nggak masalah, nggak siap di poligami pun nggak masalah. Yang penting dia sudah, kalau ngobrol tuh nggak marah dulu, nggak ribut dulu. Jadi itu ya. Jadi teman-teman cobalah, jangan sampai gini ya. Kebanyakan laki-laki itu nggak pernah ada diskusi poligami, belum pernah baca kitabnya, belum pernah buka kitab bareng dengan istrinya. Tahu-tahu ujuk-ujuk tuh ya, suami bilang pingin poligami, kacau lah. Lah istri nggak dididik dulu. Istri kan harusnya dididik dulu, dikasih tahu dulu, dipahamkan dulu, kan gitu ya. Ini istri nggak pakai dididik, nggak apa, tahu-tahu main, tahu-tahu apa ya. Suami-suami pengennya itu istri langsung paham aja dengan syariat dan harus taat dengan syariat. Ngawur itu namanya. Nggak bisa begitu. Coba ya, ada seorang yang bisa bersedekah dari harta terbaik seperti Abu Thalhah mewakafkan kebun buraihaknya. Itu bayangkan loh, ketika turun surat Ali Imran ayat 92, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan sampai pada puncak kebaikan sebelum berinfak dari harta yang paling dicintai. Ini sekarang kalau kita mau ngamalin kan perlu latihan dulu. Nggak bisa istri kita tuh langsung dipaksa, mama punya harta apa yang paling dicintai? Kalung, emas, cincin, perhiasan, bahkan mas kawin. Ayo, bukti keimanan kepada Allah, sedekahkan itu mas kawin. Dulu mas ngasih kamu untuk mas kawin, mas cincin itu sebagai mas kawin, itu cuma dunia. Coba sedekahkan itu, berani enggak tuh menyambut surat Al-Imran 92. Tahu-tahu istri dipaksa kayak gitu, suruh nyedekahin cincin mas kawin, ya nggak mau lah. Nah itu artinya apa? Perlu pendidikan dulu, perlu namanya tarbiyah. Ngajarin dulu ke istri tentang apa sih keutamaan sedekah, manfaat sedekah, ya kan, kemuliaannya, hati yang bisa bercerai dari harta yang paling dicintai. Kalau dari gitu baru nanti ketika kita mau praktek sedekah dari harta terbaik, mudah dilaksanakan. Karena apa? Istri sudah kita pahamkan jauh-jauh hari. Poligami juga gitu, sama. Dipahamkan dulu jauh-jauh hari tentang indahnya poligami, kebaikannya, kemuliaannya, manfaat-manfaatnya. Itu sudah banyak saya bahas ya, terutama di kuliah Telegram saya, di daurah poligami saya. Itu kan telegramnya itu kan di situ komplit tuh tentang masalah materi-materi
seputar poligami dan prakteknya. Nah teman-teman begitu juga sama istri itu dipahamkan dulu, ajak diskusi, mendudukkan poligami itu pada porsinya gitu. Jadi kita itu diskusi dulu. Nah kalau target pertamanya istri sudah nggak ada marah-marah, sudah nggak ngambek lagi, diskusi poligami itu udah menjadi hari-harian biasa gitu ya. Dan suami nggak pakai marah-marah, nggak pakai ngeforce juga ya, artinya maksa supaya istrinya cepat paham, cepat praktek, cepat ngamalin gitu. Kurang sabar ini nggak boleh. Jadi suami itu targetnya itu dulu. Bagaimana istri itu nggak marah dulu diskusi poligami dan tidak fobia dengan syariat poligami itu dulu. Nah, kalau target pertama ini tembang lambe sudah tercapai, maka teman-teman melangkah ke yang kedua. Apa itu targetnya? Langkah keduanya, bagaimana menanamkan kepada istri bahwa poligami ini penting untuk rumah tangga kita, untuk istri ataupun untuk suami, bermanfaat untuk dua-duanya. Manfaat apa nih Mas Awan ya? Manfaat kan macam-macam, bisa mengambil dari sisi pahalanya, keutamaannya, akhiratnya, surganya, gitu ya, dan banyaklah macam-macam itu. Dan kita bisa melihat di rumah tangga kita, sebenarnya di rumah tangga kita ini butuh atau tidak, perlu atau tidak. Sebagian orang mungkin rumah tangga itu nggak butuh poligami, nggak butuh. Kenapa? Ya semuanya tertangani kok. Kerepotan pekerjaan rumah tangga juga sudah ada pembantu atau pelayan rumah tangga, ada asisten rumah tangga. Istri juga sudah melakukan tugasnya dengan baik, sempurna. Suami juga iya, mencari nafkah dan mendidik juga udah selesai, clear lah. Artinya nggak dibutuhkan poligami. Tapi kalau pengen poligami boleh nggak? Berarti harus ngambil sisi lain. Apa itu? Mungkin mengambil sisi pahala jariahnya, bagaimana memuliakan derajat seorang wanita, seorang janda yang lemah, yang dengan menikahi dia kita bisa dapat pahalanya, fokus dengan surganya, fokus dengan akhiratnya, sebagaimana Rasulullah dulu memuliakan para janda-janda, kan kayak gitu misalnya. Atau bisa juga mengambil titik yang lain, misalnya mereka kan udah nggak punya masalah lagi nih dalam urusan rumah tangga. Mungkin ada perempuan yang janda, yang dia mungkin sudah mapan, yang sudah clear lah, dia nggak butuh nafkah karena dia sudah mandiri, hanya dia butuh status gitu ya. Dan dia juga justru ada perempuan-perempuan itu yang memang mencari pernikahan poligami, dan memang dia maunya jadi istri kedua. Maaf ya, ini kalau teman-teman yang nggak gaul di dunia ini atau nggak berkecimpung di dunia ini pasti nggak akan tahu. Kalau saya, karena emang berkecimpung di dunia ini, jadi sangat tahu sekali dan paham sekali. Banyak ternyata janda-janda itu atau perempuan-perempuan yang memang dia itu tidak mau nikah jadi istri pertama tuh nggak mau, memang maunya jadi istri kedua. Apa alasannya? Alasannya karena dia tuh punya kesibukan yang kesibukan itu membuat dia khawatir nggak bisa melayani suaminya, sehingga dia ingin jadi istri kedua tuh supaya apa? Supaya ada kakak madu yang bisa nanti melayani suami ketika suami punya hajat, punya kebutuhan. Jadi ada yang bantu gitu. Sehingga dia tuh masih punya banyak waktu untuk kesibukan dia, mungkin karir dia, pekerjaan dia, bisnis dia, segala macam. Dan ini banyak yang nggak tahu. Jadi ada memang perempuan-perempuan tuh hanya butuh status sosial, dia sudah menikah dan butuh laki-laki yang melindungi dia, ngimamin dia. Hanya butuh itu saja. Dia nafkah juga nggak begitu butuh karena dia sudah mandiri. Bahkan dia mungkin siap support suaminya untuk misalnya suaminya punya program rumah tahfiz, program dakwah apa, ini si istri kedua ini siap bantu. Dan itu ada loh kayak gitu-gitu tuh, dan banyak. Hanya sayangnya orang tuh banyak yang nggak tahu gitu. Dan mereka nggak mau juga jadi istri pertama si perempuan-perempuan itu. Kenapa? Karena dia nggak siap dengan konsekuensi dia harus menjadi istri full yang melayani suami dan rumah tangga, anak-anak. Dia nggak siap karena dia benar-benar nggak siap untuk meninggalkan kesibukan dia yang menjadi hobinya dia. Nah, yang kayak gini-gini kan nggak masuk akal mungkin dibagi sebagian orang yang nggak berkecimpung di dunia ini. Gitu ya teman-teman semua yang dirahmati Allah. Jadi langkah yang kedua, bagaimana menjadikan poligami ini menjadi program yang dibutuhkan oleh bukan cuma suami tapi istri juga. Kegagalan orang berpoligami itu karena rata-rata keinginan kuatnya itu hanya dari suami, tapi istrinya nggak butuh. Akhirnya ya kurang harmonis, kurang kompak. Jadi kalau mau poligami, berpikirlah bahwa program ini memang dibutuhkan bersama oleh suami maupun istri. Jadi program bersama.
tanamkan itu. Entah itu tadi itu mengambil dari sisi akhiratnya, sisi kemuliaannya, atau kalau rumah tangga itu memiliki titik lemah, misalnya si istri yang belum bisa melayani suami karena mungkin dia punya penyakit segala macam, dia harus sadar itu bahwa dengan poligami itu selesai masalah itu sebenarnya gitu. Sehingga dia yang merasa bersalah, feel guilty gitu ya, merasa bersalah karena nggak bisa melayani suami secara biologis, dengan poligami terselesaikan begitu ya masalah itu. Nah, jadi bagaimana menanamkan poligami itu sebagai kebutuhan bersama. Ingat sekali lagi, alasan mah banyak, nggak cuman urusan seksualitas, urusan sosial, urusan agama, macam-macam. Yang penting kita tuh jangan menjadi hakim bagi rumah tangga orang lain. Ingat-ingat, jangan sampai kita menjadi hakim bagi rumah tangga orang lain. Jadi itu ya teman-teman tahapannya. Satu, tahapannya bagaimana menjadikan poligami itu menjadi tembang lambe, pembicaraan yang umum di rumah tangga. Targetnya istri nggak ngambek. Kalau diskusi poligami, istri nggak pakai ngambek, nggak pakai marah-marah. Yang kedua, bagaimana istri nggak trauma atau nggak fobia dulu, nggak anti dengan syariat itu. Baru tahapan yang keduanya yaitu bagaimana poligami ini bisa menjadi kebutuhan bersama. Artinya gini, menjadikan bahwa istri itu ya butuh dengan poligami ini. Istri juga butuh, nggak cuma suami tapi istri juga butuh. Kalau ini sudah langkah yang kedua, maka nanti langkah ketiga, bagaimana melibatkan istri untuk mencari adik madu. Melibatkan istri untuk mencari adik madu. Jadi jangan biarkan laki-laki itu nyari sendiri, ya, kreatif gitu. Ya kalaupun nyari dapat calon kandidat, segera didiskusikan dengan istri pertamanya. Didiskusikan, terus bahas, ngobrol gitu. Terus diputuskan apakah layak untuk dijadikan adik madu atau tidak dalam rumah tangga. Begitu ya teman-teman semua. Nah, jadi kalau istri itu terlibat sampai situ dalam proses pencarian adik madunya harus terlibat. Nah, kalau dia tahap yang ketiga sudah ikut terlibat, tahapan yang terakhirnya bagaimana ta'aruf bersama. Jadi ta'aruf bersama. Jadi bukan cuma suami sama calon adik madu yang ta'aruf, tapi si istri pertama dengan suami ini sama-sama berta'aruf dengan calon adik madu. Sehingga adik madu itu milik bersama, milik suami dan milik istri pertama. Artinya benar-benar diangkat sebagai rumah tangga baru. Bukan miliknya suami saja, tidak. Tapi itu juga milik istri pertama. Dengan catatan, istri pertama tidak punya hak sedikit pun untuk mencampuri urusan rumah tangga istri kedua. Nggak boleh ngatur-ngatur. Nggak boleh seenaknya ngatur keuangannya istri kedua, aktivitasnya apa segala macam sampai diatur-atur sedetail mungkin, sampai dilarang ini larang itu oleh istri pertama, itu nggak boleh. Ya, itu yang sering terjadi kayak gitu itu, istri pertama yang horor, istri pertama galak itu terjadi gara-gara apa? Gara-gara dia marah sebenarnya sama suaminya, yang suaminya itu nikah diam-diam. Sehingga wajar istri pertama akhirnya dia marah, duit dia yang ngatur, istri kedua dikasih jatah berapa itu yang ngatur akhirnya istri pertama. Nah, rusak kan rumah tangga poligami kayak gitu, nggak sehat. Nah, oleh karena itu kalau ingin sehat rumah tangganya, poligaminya bareng-bareng sejak awal. Ikuti langkah-langkah prosedur yang saya sebut tadi. Begitu ya teman-teman semua yang dirahmati Allah, sedikit sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang mau ikut daurah poligami silahkan ikut daurah poligami saya. Di daurah poligami itu ada di Telegram materi-materinya secara komplit, ada di sana dan memang berbayar. Ingat ya, berbayar. Kenapa sih berbayar Mas Awan? Jengkel saya soalnya. Kenapa jengkel? Banyak sekali buaya-buaya darat cuman ingin menjadi pemuas seks kali ya, mencari adik madu, cari korban, nyari janda, cuman ingin ngublek-ngublek doang. Sehingga kalau dikasih gratis nih, kadang-kadang orang itu penjahat-penjahat hidung belang itu masuk dan ngacak-ngacak biodata. Saya nggak mau. Makanya saya jaga privasi semua calon-calon madu yang daftar lewat saya dan mereka siap jadi istri kedua. Itu. Maka kalau mau bergabung memang harus berbayar 250.000, nanti dapat kuliah, dapat bimbingan, kita temani, bahkan sampai ta'aruf pun kita dampingi, milih calon adik madu pun kita siapkan. Silahkan pilih yang ada di database kita. Kalaupun nggak ada yang cocok ya jodoh itu di tangan Allah. Saya tidak bisa menggaransi jodoh karena jodoh itu mutlak hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya teman-teman semua. Salam damai, salam takwa, dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang meninggikan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dalam hal apapun itu,
Mikir dulu sebelum berkata-kata, mikir sebelum komentar, mikir sebelum bertindak, mikir sebelum menulis. Kira-kira Allah ridho apa enggak dengan perbuatan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.